Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak. Jadi pertemuan kali ini kita akan adakan coaching klinik, di mana sebentar kita akan sama-sama membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, guna nanti Bapak atau kita berdua akan mencapai tujuan dari pertemuan ini. Kira-kira dari Bapak sendiri, pada pertemuan kali ini apa sih yang mau diceritakan terkait dengan masalah yang Bapak hadapi dalam dunia pendidikan? Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi masalah yang saya hadapi dalam dunia pendidikan. Tentu di mana tujuan dari adanya coaching ini, saya bisa mendapat solusi atau mendapat sedikit pencerahan tentang masalah nanti yang akan saya hadapi. Setelah itu saya mungkin bisa membuat langkah-langkah yang konkret untuk menghadapi masalah yang saya hadapi. Jadi masalah di sini Pak, kemarin kami sudah sempat di rapat tentang kurikulum merdeka, ya, yang memang bagi kami itu, tentu bagi saya sendiri itu Pak, hal baru yang memang sulit untuk atau mungkin saya masih belum bisa memahami. Dan di mana lagi-lagi Pak, karena memang saya diembel-embeli dengan kata calon guru penggerak, ya, jadi memang saya diberi amanah yang bagi saya ini berat Pak, karena memang saya ini hal baru. Saya disuruh untuk jadi fasilitator dalam penyusunan proyek yang akan dilaksanakan dalam sekolah, ya. Nah, dalam ini Pak, yang saya jadi bermasalahan itu karena memang daya serap saya ataupun ilmu saya tentang proyek ini masih sangat kurang Pak. Masih sangat belum bisa untuk bagaimana merangkul, bagaimana kemudian mendesain, dan bagaimana membuat proyek itu bisa nantinya berhasil. Karena memang nantinya tujuan dari ini ada Pak. Ya, itu yang menjadi masalah dari saya, menjadi bahan pikiran saya. Saya mau buat seperti apa ini proyek ini Pak. Baik Bapak, ya jadi tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan adanya amanah baru, adanya amanah yang diberikan sebagai fasilitator, kemudian disuruh mendesain bagaimana proyek dari implementasi kurikulum merdeka tersebut. Jadi dari apa yang Bapak diberikan amanah itu, kira-kira sisi lainnya Bapak punya kesempatan apa sih yang bisa Bapak dapatkan dari apa yang diamanahkan tersebut? Silakan Pak. Jadi begini Pak, kalau dilihat dari memang tujuannya saya ditunjuk sebagai fasilitator ini, mungkin kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh kepala sekolah, bagaimana untuk saya bisa mengembangkan diri, bagaimana bisa mempraktikkan apa yang saya sudah dapat dalam guru penggerak, yaitu tentang bagaimana kita bisa merangkul teman-teman, bagaimana kita bisa mendesain sebuah kegiatan yang memang di situ butuh kekompakan tim. Jadi saya pikir kepala sekolah ini mungkin ingin saya bisa mengembangkan diri lebih, bisa mempraktikkan apa yang memang sudah menjadi ilmu yang didapat dalam pembelajaran di guru penggerak. Itu yang kemudian yang mungkin saya pikir beliau inginkan dari saya. Baik Pak, jadi Bapak sampaikan tadi terkait dengan pengembangan diri. Jadi kira-kira yang Bapak rasakan saat ini, skala berapa sih pengembangan diri yang telah Bapak lakukan hingga saat ini? Untuk sekarang Pak, kalau untuk pengembangan diri, setelah dengan mengikutinya berbagai kegiatan ini, skala pengembangan diri saya itu sudah berada di angka 7 Pak. Kalau saya rasa sudah di angka 7, tetapi mungkin lagi-lagi perlu adanya peningkatan secara bertahap untuk mencapai di hasil yang maksimal Pak. Bagus sekali Pak, sudah sangat bagus sekali di posisi 7. Jadi dari posisi 7, proses perkembangan diri yang ingin Bapak lakukan, itu kira-kira hingga ke posisi berapa Pak skalanya? Kalau memang rencana saya Pak, saya ingin berada di posisi 9. Di posisi 9 untuk bisa bagaimana nantinya saya bisa menguasai nilai-nilai ataupun potensi-potensi yang saya miliki dalam diri saya Pak. Sangat bagus sekali Pak yang Bapak sampaikan tadi.
Jadi dari proses perkembangan angka 7, skala 7 hingga ke skala 9 sudah pasti akan ada pelatihan-pelatihan ataupun hal-hal yang ingin Bapak lakukan. Dari Bapak sendiri, apa sih yang ingin Bapak kembangkan hingga mendapatkan skala tersebut, Pak? Jadi Pak, kalau hal yang ingin memang dikembangkan ketika saya meningkatkan kompetensi saya, yaitu bagaimana saya bisa mengembangkan bagaimana nilai-nilai yang berkaitan dengan kemampuan individu yang bisa merangkul, yang bisa memberikan sumbangsi kepada sekolah, bagaimana juga saya bisa memberikan peran yang bagus, termasuk dalam bagaimana saya bisa nanti memberikan sugesti ataupun motivasi-motivasi yang cenderung akan membuat pembelajaran atau kegiatan-kegiatan di sekolah itu yang berkaitan dengan P5 tadi bisa berjalan dengan yang baik. Baik, Pak, betul sekali. Jadi kira-kira itu kan dalam diri pribadi Bapak. Kalau dalam pribadi tim, kira-kira hal apa yang perlu Bapak lakukan? Oh, dalam berbicara tentang skala tim, Pak. Skala tim ini tentu kita butuh kekompakan, ya. Tentu kita butuh kerjasama yang memang harus apik, ya, harus memang sangat solid. Dimana karena memang elaborasi ataupun kolaborasi antara dua pihak untuk menyatukan berbagai pikiran itu tentu tidak mudah. Jadi bagaimana tim ini dibentuk, bagaimana tim ini bisa berkomunikasi, bisa memberikan solusi-solusi yang baik, bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik, yang nantinya dalam tim ini nanti tentu komitmen untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap apa yang akan dilakukan itu bisa lebih terlaksana, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Jadi proses kolaborasi bersama tim yang telah Bapak sampaikan tadi. Tapi tim-tim yang seperti apa yang Bapak inginkan agar sesuai dengan keinginan Bapak? Oh, betul. Betul, Pak. Jadi betul ada harapan-harapan memang yang ingin saya inginkan dalam tim itu, Pak. Jadi tim itu nantinya saya bisa menjadi, ya. Artinya dalam tim itu saya ingin adanya kesesuaian, adanya kerjasama, adanya kekompakan, dan adanya saling berbagi, saling bertukar pandangan yang memang nantinya bisa membuat bahwa tim kita ini benar-benar tim yang bisa menjadikan suatu program itu menjadi terlaksana dan bisa memberikan nilai yang bagus terhadap penilaian kompetensi dari kita sebagai individu maupun juga sebagai untuk dalam dunia pendidikan. Ya, betul sekali, Pak. Jadi saling menjaga kekompakan, saling berbagi yang Bapak sebutkan tadi. Dari proses berbagi yang saat ini Bapak alami, kira-kira yang Bapak dapatkan kendalanya apa sih sehingga menjaga kekompakan tim itu betul-betul ingin dilakukan? Betul, Pak. Jadi berbicara mengenai kesulitan tim tadi, Pak, ini memang banyak hambatan yang memang saya alami. Apalagi memang tim yang terbentuk di sekolah kami itu pada dasarnya adalah tim-tim yang berasal dari guru-guru yang memang sudah senior. Artinya dengan kata lain mereka sudah cukup berumur untuk masuk di situ. Jadi hambatan-hambatan yang saya alami itu adalah bagaimana bisa merangkul, bisa mengajak mereka untuk bisa mau tergerak dan bergerak untuk bisa solid atau bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap sebuah pengoperasian tim yang nantinya akan memberikan dampak yang baik, Pak. Itu yang menjadi hambatan saya sebenarnya. Iya, dari hambatan yang Bapak sebutkan tadi, apa sih yang perlu Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, Pak? Kalau untuk secara pribadi, Pak, menurut saya, Pak, kalau memang apa yang ingin dicapai ketika untuk menyiasati hambatan itu adalah saya bagaimana mencoba membangun komunikasi efektif, bagaimana membuat komunikasi yang mempunyai motivasi sehingga dari tadinya yang memang kurang atau memang tidak tertarik atau mungkin kurang berminat dengan sebuah tim ini nanti yang tadinya acuh tak acuh, dan sini saya akan berikan sebuah motivasi bagaimana komunikasi sehingga akan terbentuk tim yang memang nantinya akan saling berpadu satu sama lain, Pak.
Sangat-sangat bagus sekali. Jadi membangun komunikasi, membangun motivasi, ya dari bersama tim. Ini sangat menarik Pak yang Bapak sampaikan tadi. Tapi dari apa yang Bapak sampaikan, lagi-lagi perlu ada hal yang memperkuat diri Bapak agar motivasi komunikasi yang Bapak lakukan bersama tim itu tetap terjaga. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk menjaga hal tersebut, Pak? Baik Pak, untuk menjaga hal tersebut, menjaga tentang bagaimana komunikasi dan hal-hal yang sudah dibangun tadi, itu adalah saya kemudian akan bagaimana membuat komitmen terhadap diri saya, sehingga nanti saya tidak mengalami drop atau tidak mengalami patah arah ataupun putus asa dalam bagaimana membimbing atau membina sebuah tim yang baik. Jadi di situ saya ingin berkomitmen bagaimana komitmen ini nantinya harus memang didasarkan dari semangat yang ada untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap sekolah yang memang di dalamnya ada nilai-nilai yang memang harus ditanamkan dalam dunia pendidikan. Iya Pak. Jadi seperti Bapak sampaikan lagi adalah menjaga komitmen, membangun komitmen. Ya tentunya Bapak tidak sendiri di sini. Ya. Dari hal yang Bapak rasakan saat ini, kira-kira siapa sih atau bagaimana sih cara menjaga komitmen tersebut? Orang siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak saat ini? Karena lagi-lagi Bapak tidak sendiri seperti Bapak sampaikan. Ya, betul Pak. Betul, untuk menjaga komitmen tentu saya tidak bisa dengan diri saya sendiri. Saya juga tidak bisa untuk melangkah sendiri. Jadi memang butuh suntikan atau membutuhkan dorongan dari berbagai pihak. Tentunya ini adalah dari tim yang berada di sekolah saya sendiri, karena mereka adalah penentu bagaimana baiknya sebuah tim itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang terpenting adalah dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, dan tentunya di sini akan sangat berperan penting dalam bagaimana terciptanya tim yang memang solid. Itu saya pikir Pak. Iya, sangat baik sekali. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi kerjasama tim juga menjaga komitmen itu dapat terjaga hingga Bapak dapat menuntaskan proses permasalahan yang Bapak sampaikan di awal tadi. Dari hasil coaching klinik kita pada hari ini, ya kira-kira dalam waktu dekat rencana tindak lanjut apa yang ingin Bapak lakukan? Rencana yang ingin saya lakukan ketika dalam waktu dekat ini adalah bagaimana mencoba untuk mengadakan pertemuan, mencoba bagaimana akan mengadakan sebuah sebuah kolaborasi nantinya dalam ruangan tertentu untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan ataupun bagaimana membentuk tim yang solid. Jadi jangan dulu kita bicara programnya, tapi bagaimana kita bicara dulu kekompakan tim. Apakah tim kita ini sudah kompak atau belum? Ya itu nantinya akan kita bicarakan. Sehingga nanti dalam situ kita bisa melihat mana guru atau mana tim yang memang tidak bisa diajak kompromi, atau mungkin mana tim yang memang sudah siap untuk bisa melangkah ke langkah berikutnya, Pak. Baik ya, semoga saya doakan Pak, apa yang telah Bapak lakukan atau apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya dalam rencana tindak lanjut ini bisa tercapai dalam waktu dekat. Ya, sampai dengan saat ini Pak, apa ada lagi permasalahan-permasalahan yang akan ingin Bapak sampaikan atau seperti apa Pak? Untuk sekarang memang sudah tidak ada. Saya hanya berfokus pada bagaimana pembentukan tim yang memang kompak, bagaimana tim yang memang bisa bekerja di lapangan. Karena jujur Pak, kalau saya berpikir proyek Pancasila ini bukan proyek yang hanya dikerjakan oleh seorang, tetapi bagaimana tim itu bisa melakukan kegiatan secara bersama, sehingga memang nanti hasilnya juga akan terlihat lebih baik, Pak. Siap. Semoga apa yang Bapak inginkan, apa yang ingin Bapak lakukan itu dapat tercapai semua. Ya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching klinik ini, Pak? Mungkin satu dua patah kata. Alhamdulillah, Pak. Dengan adanya coaching ini, saya bisa menggali masalah yang memang ketika saya bingung, ketika dengan adanya coaching ini, ternyata saya dengan sendirinya
itu bisa menyadari ternyata saya punya potensi-potensi dalam diri yang memang mungkin harus dikembangkan, yang memang mungkin harus saya lakukan untuk bisa mengatasi solusi-solusi yang ada. Nah, saya berterima kasih sekali Pak dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bapak tadi, itu membuka wawasan saya tentang masalah seperti ini harus dilakukan seperti ini. Nah, begitu Pak. Saya sangat Baik, terima kasih Pak Rizat. Jadi kita akhiri coaching klinik kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak inginkan, apa yang ingin Bapak lakukan dapat tercapai semua, dapat berhasil semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.